Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinisa Hubarani Situmorang, NIM 1812010, dan saya berasal dari kelas patofisiologi degeneratif. Pada hari ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai patofisiologi retinopati diabetik. Kita langsung saja ke penjelasannya ya. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan mengenai patofisiologi retinopati diabetik, ada baiknya kita ketahui dulu pengertian dari retinopati diabetik. Retinopati diabetik adalah kerusakan retina akibat penyakit diabetes yang tidak terkontrol dalam jangka waktu lama. Retinopati diabetik terjadi akibat kadar gula darah tinggi yang tidak terkontrol dalam jangka waktu lama, sehingga menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah retina. Setelah mengetahui sedikit pengertian dari retinopati diabetik, maka kita dapat masuk ke patofisiologi retinopati diabetik. Mekanisme terjadinya retinopati diabetik masih belum jelas. Namun, beberapa studi menyatakan bahwa hiperglikemia kronis merupakan penyebab utama kerusakan multiple organ. Komplikasi hiperglikemia kronis pada retina akan menyebabkan perfusi yang kurang adekuat akibat kerusakan jaringan pembuluh darah organ, termasuk kerusakan pada retina itu sendiri. Terdapat 4 proses biokimiawi yang terjadi pada hiperglikemia kronis yang diduga berhubungan dengan timbulnya retinopati diabetik. Antara lain, akumulasi sorbitol, pembentukan protein kinase C, pembentukan Advanced Glycation End Product atau AGE, dan pembentukan Reactive Oxygen Species atau ROS. Kita masuk ke penjelasannya satu persatu ya. Kita masuk ke proses biokimiawi yang pertama ya, yaitu akumulasi sorbitol. Produksi berlebihan serta akumulasi dari sorbitol sebagai hasil dari aktivasi jalur poliol terjadi karena peningkatan aktivitas enzim aldose reduktase yang terdapat pada jaringan saraf, retina, lensa, glomerulus, dan dinding pembuluh darah akibat hiperglikemia kronis. Nah, sorbitol ini merupakan suatu senyawa gula dan alkohol yang tidak dapat melewati membran basalis, sehingga akan tertimbun dalam jumlah yang banyak dalam sel. Kerusakan sel terjadi akibat akumulasi sorbitol yang bersifat hidrofilik, sehingga sel menjadi bengkak akibat proses osmotik. Selain itu, sorbitol juga meningkatkan rasio NADH atau NAD+, sehingga menurunkan uptake myoinositol. Myoinositol berfungsi sebagai prekursor sintesis fosfatidilinositol untuk modulasi enzim NAK-ATPase yang mengatur konduksi syaraf. Atau dapat kita katakan bahwa akumulasi sorbitol dapat menyebabkan gangguan konduksi syaraf. Proses biokimiawi yang kedua yaitu pembentukan protein kinase C atau kita sebut dengan PKC. Dalam kondisi hiperglikemia, aktivitas PKC di retina dan sel endotel vaskular meningkat akibat peningkatan sintesis de novo dari diasilgliserol. Diasilgliserol merupakan suatu regulator PKC dari glukosa. PKC diketahui memiliki pengaruh terhadap agregasi trombosit, permeabilitas vaskular, sintesis growth factor, dan vasokonstriksi. Peningkatan PKC secara relevan meningkatkan komplikasi diabetika, seperti mengganggu permeabilitas dan aliran darah vaskular retina. Peningkatan permeabilitas vaskular akan menyebabkan terjadinya ekstravasasi plasma, sehingga viskositas darah intravaskular meningkat, disertai dengan peningkatan agregasi trombosit yang saling berinteraksi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya trombosis.
Selain itu, sintesis growth factor akan menyebabkan peningkatan proliferasi sel otot polos vaskular dan matriks ekstraseluler termasuk jaringan fibrosa. Sebagai akibatnya akan terjadi penebalan dinding vaskular ditambah dengan aktivasi endotelin 1 yang merupakan vasokonstriktor sehingga lumen vaskular semakin menyempit. Seluruh proses tersebut terjadi secara bersamaan, hingga akhirnya menyebabkan terjadinya oklusi vaskular retina. Proses biokimiawi yang ketiga yaitu pembentukan Advanced Glycation End Product atau kita sebut dengan AGE. Pembentukan senyawa Advanced Glycation End Product ini berasal dari suatu proses di mana glukosa mengikat gugus amino membentuk ikatan kovalen secara non-enzimatik. Efek dari AGE ini saling sinergis dengan efek PKC dalam menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, sintesis growth factor, aktivasi endotelin 1, sekaligus menghambat aktivasi nitrit oxide oleh sel endotel. Proses tersebut tentunya juga akan meningkatkan risiko terjadinya oklusi vaskular retina. AGE ini terdapat di dalam dan di luar sel, berkolerasi dengan kadar glukosa. Akumulasi AGE mendahului terjadinya kerusakan sel. Kadar AGE ini 10-45 kali lebih tinggi pada DM daripada non-DM dalam waktu 5-20 minggu. Pada pasien DM, sedikit saja kenaikan glukosa maka meningkatkan akumulasi AGE yang cukup banyak, dan akumulasi ini lebih cepat pada intrasel daripada ekstrasel. Sekarang, kita masuk ke dalam proses biokimiawi yang keempat, yaitu pembentukan Reactive Oxygen Species, atau dapat kita sebut dengan ROS. Pembentukan ROS berasal dari oksigen dengan katalisator ion metal atau enzim yang menghasilkan hidrogen peroksida dan superoksida. Pembentukan ROS meningkat melalui autooksidasi glukosa pada jalur poliol dan degradasi AGE. Akumulasi ROS di jaringan akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif yang menambah kerusakan sel. Nah, 4 proses biokimiawi yang sudah dijelaskan tadi yang terjadi akibat hiperglikemia kronis dapat menyebabkan kerusakan sel pada jaringan saraf, yaitu berupa saraf optik dan retina, juga vaskular retina dan lensa. Gangguan konduksi saraf di retina dan saraf optik akan menyebabkan hambatan fungsi retina dalam menangkap rangsang cahaya dan menghambat penyampaian impuls ke otak. Proses ini akan dikeluhkan penderita retinopati diabetik dengan gangguan penglihatan berupa pandangan kabur. Pandangan kabur juga dapat disebabkan oleh edema makula sebagai akibat ekstravasasi plasma di retina, yang ditandai dengan hilangnya refleks fovea pada pemeriksaan funduskopi. Neovaskularisasi yang tampak pada pemeriksaan funduskopi terjadi karena angiogenesis sebagai akibat peningkatan sintesis growth factor. Lebih tepatnya disebut vascular endothelial growth factor. Sedangkan kelemahan dinding vaskular terjadi karena kerusakan perisit intramural yang berfungsi sebagai jaringan penyokong dinding vaskular. Sebagai akibatnya, terbentuklah penonjolan pada dinding vaskular karena bagian lemah dinding tersebut terus terdesak sehingga tampak sebagai mikroaneurisma pada pemeriksaan funduskopi. Beberapa mikroaneurisma dan defek dinding vaskular lemah yang lainnya dapat pecah hingga terjadi bercak perdarahan pada retina yang juga dapat dilihat pada funduskopi. Bercak perdarahan pada retina ini biasanya dikeluhkan penderita dengan floaters atau benda yang melayang-layang serta terdapat bintik-bintik atau bercak-bercak pada penglihatan.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai patofisiologi retinopati diabetik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.